Bab 276, Kekuatan Duan Lingtian. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Sebagai anggota tim kecil kami, jika Anda ingin berbagi keuntungan secara setara dengan kami, Anda tidak bisa terus duduk dan menunggu untuk menikmati hasil kerja orang lain, kan? Sekarang, Duan Lingtian sepenuhnya mengembalikan apa yang dikatakan Shao Fei kepadanya sebelumnya. Shao Fei sangat marah sampai wajahnya sangat pucat, tapi dia sama sekali tidak bisa membalas. Kata-kata ini adalah semua yang dia katakan kepada Duan Lingtian sebelumnya. Untuk sesaat, dia hanya merasa bahwa dia telah melukai dirinya sendiri dengan perbuatannya sendiri. Sementara itu, dia menyadari ada masalah. Jika dia menyerang Savage Leopard terlebih dahulu, kelompok 3 Duan Lingtian sama sekali tidak akan bergerak. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan paksa menekan rasa takut di hatinya. Aku akan menyerang macan tutul liar sekarang. Jika kalian semua tidak bergabung denganku, maka begitu dia membunuhku, kalian bertiga bisa menunggu kematian. Mata Shao Fei merah padam saat dia menatap Savage Leopard dan Origin Energy melintas di atas pedang roh kelas 7 di tangannya. Seketika, Shao Fei bergerak seolah berubah menjadi embusan angin. Dia bergegas menuju Savage Leopard dengan agresif, dan di atasnya, 60 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk. Dia benar-benar mengerahkan kekuatan seniman bela diri Origin Core tingkat keempat saat menghadapi Savage Leopard dan tidak berani menahan sedikit pun. Dia mengerti dalam hatinya bahwa pada saat ini, sedikit pun menahan kemungkinan akan langsung merenggut nyawanya. Pada saat yang sama, pedang roh kelas 7 di tangannya melintas seolah-olah berubah menjadi sambaran petir yang dengan cepat terbang keluar untuk menembus mata Savage Leopard. Tidak peduli binatang buas apa itu, mata selalu merupakan titik lemah. Sekarang, 16 siluet mamut kuno lainnya muncul di samping 60 siluet mamut kuno yang berada di atas Shao Fei. Kekuatan senjata roh kelas 7. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan pedang ini. Shao Fei ini cerdas. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi seringai ketika dia melihat Shao Fei menyerang mata macan tutul liar. Tapi dia tidak optimis tentang serangan Shao Fei, karena kecepatan macan tutul liar jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Shao Fei. Dengan demikian, serangan pedang Shao Fei tidak mungkin menyentuh macan tutul liar. Hasilnya persis seperti yang Duan Lingtian pikirkan, tubuh Origin Core Stage Savage Leopard tingkat ke-6 melintas dan kemudian dengan mudah menghindari serangan pedang Shao Fei. Mengaum, macan tutul liar mengaum untuk pertama kalinya, dan aumannya dipenuhi amarah. Tidak. Pupil Shao Fei mengerut ketika dia melihat macan tutul liar menghindari serangannya dan menerkam ke arahnya, dan dia mengeluarkan tangisan sedih dan melengking. Pada saat berikutnya, tubuhnya terlempar oleh Savage Leopard. Selanjutnya, macan tutul liar membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit salah satu kaki Shao Fei, dan dengan menekan, ia dengan paksa merobek salah satu kaki Shao Fei dan darah berceceran di tanah. Ah! Shao Fei mengeluarkan teriakan melengking yang sangat sedih dan pahit. Itu menyebabkan rasa dingin mengalir di tulang punggung seseorang. Wajah Shao Fei sangat pucat, dan dia menggunakan energi asalnya untuk menghentikan pendarahannya dengan susah payah. Lalu dia berteriak dengan sedih kepada kelompok 3 Duan Lingtian, kalian masih tidak menyerang. Silan dan Huli keduanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia ingin mereka menyerang, bukankah itu sama dengan mati? Memikirkan bagaimana mereka akan mati dan melihat keadaan menyedihkan Shao Fei saat ini, mereka melirik Duan Lingtian di dekatnya dan kemudian saling memandang sebelum mengangguk dengan keras seolah-olah mereka telah membuat semacam keputusan. Duan Lingtian, kami akan mengulur waktu untukmu. Cepat dan lari. Huli tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, dan dia tampak seperti sedang dalam kegilaan saat pedang sepanjang 3 kaki di tangannya keluar. Teknik pedang Skynet, gambar pedang yang menutupi langit turun, menyelimuti lokasi Savage Leopard berada. Duan Lingtian, cepat lari. Silan berteriak dengan suara lembut, lalu dia mengejar Huli dan menyerang dengan pedangnya ke macan tutul liar. Pada saat ini, tatapan Silan dan Huli tegas tidak seperti sebelumnya. Sejauh yang mereka ketahui, bakat alami Duan Lingtian di Martial Dao sangat tinggi dan prestasinya di masa depan tidak terbatas. Jika dia mati di sini seperti ini, maka itu akan sangat disayangkan. Selain itu, mereka benar-benar menganggap Duan Lingtian sebagai teman dan teman mereka. Suara Duan Lingtian bergetar, dan arus hangat muncul di dalamnya. Sudah sangat lama sejak dia tergerak seperti ini. Terakhir kali adalah lebih dari 3 tahun yang lalu,
ketika Li Xuan yang gemuk memblokir serangan telapak tangan Duan Lingxing untuknya. Hanya pada saat itu dia tergerak seperti ini. Melihat Silan dan Hu Li menghadapi kematian dengan rela, Cao Fei menahan rasa sakit, dan wajahnya pucat dan tidak sedap dipandang saat dia berteriak, "Dua orang gila." Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan saat ini, Silan dan Hu Li masih berpikir untuk melindungi Duan Lingtian. Ini menyebabkan kecemburuan dan kebencian yang tak terbatas muncul di dalam hatinya. Mengapa? Kenapa dia bisa membuat Silan dan Hu Li menjadi seperti ini tapi aku tidak? Cao Fei memandang Duan Lingtian dengan mata yang dipenuhi dengan keengganan, kemarahan, dan jejak niat membunuh sedingin es yang tampaknya siap untuk menelan Duan Lingtian muncul. Mengaum. Macan tutul liar awalnya bermaksud membunuh Cao Fei, tetapi ketika melihat Silan dan Hu Li melintas ke arahnya, ia langsung mengubah targetnya. Sepasang mata hijau gelapnya menatap tajam ke arah Silan dan Hu Li, dan matanya mengandung sedikit rasa dingin. Jejak keputusasaan muncul di mata Silan dan Hu Li ketika mereka melihat macan tutul liar menerkam mereka. Tapi di dalam keputusasaan ini, ada jejak perasaan lain yang bercampur di dalam. Ada ketegasan, dan ada keberanian untuk menghadapi kematian dengan teguh. Semuanya hanya demi membantu Duan Lingtian mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Hati-hati, Duan Lingtian akhirnya bergerak, karena dia tahu bahwa jika dia masih tidak bergerak, Silan dan Hu Li pasti akan mati. Dan ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Sosok Duan Lingtian tampak menjelma menjadi anak panah yang lepas dari tali busur. Dia sangat cepat saat dia langsung menuju ke lokasi Savage Leopard. Pada saat ini, dia tidak menahan diri lagi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari keluar. Silan dan Hu Li berada dalam bahaya, jadi dia tidak berani lambat. Tidak mustahil, Cao Fei, yang salah satu kakinya digigit oleh macan tutul liar dan ambruk di lantai, kebetulan sedang menghadap ke lokasi Duan Lingtian, dan ketika dia melihat 71 siluet mamut kuno yang muncul di atas Duan Lingtian, dia benar-benar tercengang. Kekuatan 71 mamut purba. Menurut pengetahuannya, bahkan seniman bela diri Origin Core tingkat kelima hanya memiliki kekuatan 70 mamut kuno. Duan Lingtian ini adalah seniman bela diri Origin Core tingkat kelima. Berapa umurnya? Seketika, jejak rasa dingin muncul di dalam hati Cao Fei, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan dan bakat alami Duan Lingtian sebenarnya begitu menakutkan. Menakutkan sampai-sampai menimbulkan teror di hatinya. Tentu saja, setelah rasa takutnya muncul kebencian dan kecemburuan yang tak terhingga. Langit tidak adil, mengapa anak laki-laki cantik ini bisa memiliki bakat alami yang luar biasa? Suara mendesing. Pada saat yang sama Duan Lingtian berlari keluar, sebuah pedang muncul di tangannya, pedang roh kelas 7. Dia tidak berani gegabah saat menghadapi Savage Leopard. Silan dan Hu Li hanya mendengar suara angin yang menakjubkan datang dari belakang mereka, lalu sosok yang sangat cepat turun di depan mereka. Duan Lingtian, wajah Silan dan Hu Li menjadi pucat pasi. Mereka saat ini bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa kecepatan Duan Lingtian begitu cepat, dan hanya ada satu pikiran di benak mereka, Duan Lingtian sebenarnya tidak melarikan diri. Tepat ketika ketidakberdayaan dan kepahitan muncul di dalam hati mereka, dan mereka berpikir bahwa Duan Lingtian akan mati bersama mereka. Mereka secara tidak sengaja memperhatikan siluet mamut kuno di atas Duan Lingtian. Dan pandangan ini hampir mengejutkan mereka. Mereka dengan jelas melihat bahwa bersama dengan pedang sepanjang 3 kaki di tangan Duan Lingtian yang berkedip, energi asalnya meledak, dan sekarang ada 90 mamut kuno di atas Duan Lingtian. Justru di atas dasar kekuatannya sendiri dari 71 mamut kuno, Duan Lingtian memanfaatkan amplifikasi pedang roh kelas 7 miliknya. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin saat dia menghadapi macan tutul liar yang menerkam ke arahnya. Seni menggambar pedang, serangan pedang yang tajam dengan mudah dieksekusi di tangan Duan Lingtian. Di mata Silan dan Hu Li, pedang di tangan Duan Lingtian sepertinya langsung menghilang tanpa jejak. Tentu saja, mereka tahu bahwa itu tidak benar-benar lenyap. Sebaliknya, kecepatan pedang telah mencapai tingkat tertentu, menyebabkan mata mereka tidak dapat melihatnya. Hati mereka benar-benar naik ke tenggorokan mereka, dan mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi kaget. Mengaum gelombang, pada saat yang sama ketika macan tutul liar menerkam, tampaknya telah menyadari betapa mengerikan serangan pedang Duan Lingtian, dan mata hijau gelapnya memancarkan jejak teror, lalu mengeluarkan raungan rendah di depan tubuhnya, gemetar, ingin menghindar.
Tapi meskipun kecepatan Savage Leopard itu cepat, pedang Duan Lingtian bahkan lebih cepat. Kecepatan Savage Leopard paling banyak didukung oleh kekuatan 80 mammoth kuno. Sedangkan serangan pedang Duan Lingtian berisi amplifikasi pedang roh kelas 7. Kecepatan pedangnya didukung oleh kekuatan 90 mammoth kuno. Darah berceceran di mana-mana. Pedang roh kelas 7 di tangan Duan Lingtian langsung menembus di antara alis macan tutul liar. Dan ini bukanlah akhir. Mata Duan Lingtian menjadi dingin dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Energi gempa. Seketika, Origin energi mengamuk pada pedang roh kelas 7 di tangan Duan Lingtian, dan bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi, frekuensi yang tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Di bawah bahan bakar dari energi asal, energi gempa yang menakutkan menembus tengkorak macan tutul liar seperti menembus daun kering. Retakan, suara patah tulang yang menusuk telinga tiba-tiba bergema, menyebabkan rasa dingin mengalir di tulang belakang seseorang. Mengaum gelombang, macan tutul liar mengeluarkan raungan rendah terakhirnya, dan mata hijau gioknya yang tak tertandingi beberapa saat yang lalu kini benar-benar redup. Tubuhnya yang hanya terdiri dari kulit dan tulang jatuh ke tanah dan sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Leopard Savage tahap inti asal tingkat ke-6, mati. Kesunyian, seluruh adegan itu sunyi senyap. Silan dan Huli melihat pemandangan ini dengan takjub. Mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka bahkan setelah waktu yang sangat lama. Pada saat ini, sosok Duan Lingtian begitu mengesankan di mata mereka, mengesankan seperti gunung yang bisa mereka andalkan. Huli dengan keras menelan seteguk air liur dan tidak dapat menenangkan keterkejutan di hatinya bahkan sampai sekarang. Pada saat itu sebelumnya, dia merasa jantungnya hampir berhenti karena ketakutan. Meskipun reaksi Silan tidak berlebihan seperti reaksi Huli, tatapannya ke arah Duan Lingtian sangat rumit. Dia mengingat adegan ketika dia baru saja bertemu Duan Lingtian belum lama ini. Saat itu, dia bahkan menyelamatkan Duan Lingtian. Sekarang tampaknya Duan Lingtian menekan kekuatannya pada waktu itu untuk bermain dengan binatang buas itu, dan tindakannya menyelamatkan Duan Lingtian tidak diperlukan. Saat dia berpikir sampai saat ini, dia tidak bisa menghentikan wajahnya yang memerah. Namun demikian, kekuatan Duan Lingtian masih sangat mengejutkan Silan dan Huli. Sejauh yang mereka tahu, kekuatan yang diungkapkan Duan Lingtian sebelumnya setidaknya pada tingkat ke-5 dari tahap inti asal. Seorang seniman bela diri Origin Core tingkat ke-5 pada usia sekitar 20 tahun. Menurut pengetahuan mereka, monster seperti itu belum pernah muncul di dalam sekte pedang bintang 7. Kamu adalah seniman bela diri Origin Core tingkat ke-5. Suara yang agak serak memasuki telinga Duan Lingtian, dan itu dipenuhi dengan jejak kebencian yang sedingin es. Duan Lingtian melirik. Itu Cao Fei yang setengah berbaring di lantai, dan dia menatap Duan Lingtian dengan wajah penuh amarah. Duan Lingtian, kamu jelas percaya diri dalam membunuh macan tutul liar itu. Mengapa kamu membiarkan macan tutul liar itu melukaiku? Kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu melakukannya dengan sengaja. Bab 277, Cao Fei memohon rahmat. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Suara Cao Fei sedikit histeris dan praktis melolong. Wajahnya memerah merah seolah-olah lehernya dicekik oleh seseorang, dan matanya yang dingin menatap tajam ke arah Duan Lingtian dan berkedip dengan niat membunuh yang menakjubkan. Duan Lingtian jelas memiliki kekuatan untuk membunuh macan tutul liar, tetapi dia tidak bergerak dan membiarkan macan tutul liar merobek salah satu kaki Cao Fei. Cao Fei hampir yakin, tentu saja Duan Lingtian ini sengaja melakukannya. Kaki yang dirobek oleh Savage Leopard benar-benar berbeda dari kaki yang dipotong oleh senjata manusia. Dalam kasus yang terakhir, masih ada harapan untuk menyambungkan kembali kaki jika dirawat tepat waktu, tetapi tidak mungkin untuk menyambungkan kembali dalam kasus yang pertama. Aku lumpuh mulai sekarang, Dan semua ini karena dia. Cao Fei putus asa di dalam hatinya, dan tatapannya yang sangat dingin menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, jika bukan karena Duan Lingtian, dia tidak akan lumpuh sekarang. Jika bukan karena dia menggunakan semua energi asalnya untuk menghentikan darah segar yang keluar dari kakinya yang terputus, dia pasti akan bergerak melawan Duan Lingtian untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Meskipun dia bukan tandingan Duan Lingtian telah menghancurkannya. Dia membencinya.
Bisa dibayangkan bagaimana tidak mungkin bagi seseorang yang kehilangan kakinya sekarang untuk memiliki masa depan. Dalam hidupnya, dia pasti akan menjadi lumpuh dan tidak mencapai apa-apa. Aku melakukannya dengan sengaja. Duan Lingtian tidak menyangkalnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Cao Fei, dan dia tersenyum dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Cao Fei, jadi bagaimana jika aku melakukannya dengan sengaja? Menurutmu kenapa aku harus menyelamatkanmu? Wajah Cao Fei tenggelam. Ya, mengapa Duan Lingtian ini harus menyelamatkan saya? Cao Fei. Duan Lingtian menatap dingin ke arah Cao Fei, dan wajahnya tampak seperti tertutup lapisan es. Kamu tidak senang denganku sejak aku bergabung dengan tim kecil ini, dan aku tidak mempermasalahkannya ketika kamu berbicara kasar. Tapi kemudian, kamu benar-benar ingin membuatku membuang nyawaku. Kamu diejek saya berkali-kali demi membuat saya bertarung, dan itu tidak lebih dari keinginan untuk membuat saya marah dan membuat saya kehilangan semua alasan. Benarkah? Cao Fei tidak menyangkalnya. Tatapannya menjadi dingin dan sengit. Tapi kamu tidak mati pada akhirnya. Ya? Aku tidak mati, karena aku bukan seniman bela diri origin core tingkat pertama seperti yang kamu kira. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi seringai. Saya bisa membayangkan bagaimana jika saya benar-benar seorang seniman bela diri origin core tingkat pertama hari ini, saya pasti akan mati melawan badak gajah itu. Saya sangat penasaran, hari ini adalah pertama kalinya kami bertemu, bagaimana Anda bisa membenci saya begitu? Sampai-sampai menginginkan aku mati. Aku justru ingin kamu mati. Mata Cao Fei mengandung rasa dingin yang menusuk. Kamu, sampah tahap inti asal tingkat pertama, atas dasar apa kamu bergabung dengan tim kecil kami dan berbagi keuntungan kami secara setara? Karena Silan dan Huli ingin membiarkanmu tinggal, aku ingin melihat bagaimana mereka dapat melindungimu, dengan kekuatan mereka. Saat dia berbicara sampai titik ini, sudut mulut Cao Fei melengkung menjadi senyum dingin saat dia melihat Silan dan Huli. Dan kalian berdua, aku, Cao Fei, adalah seniman bela diri origin core tingkat keempat yang bermartabat, dan merupakan kehormatan bagimu bahwa aku datang dengan kalian berdua ke hutan purba. Bagaimana aku bisa menahannya ketika kalian berdua benar-benar berulang kali melawanku demi bocah cantik ini? Aku justru ingin bocah cantik ini mati, hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Wajah Cao Fei mengungkapkan rasa kegilaan. Cao Fei. Wajah Silan dan Huli tenggelam, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Cao Fei sebenarnya adalah orang yang picik. Dia ingin Duan Lingtian mati hanya karena ini. Jejak dingin tidak bisa membantu tetapi muncul di dalam hati mereka. Beruntung mereka telah melihat warna asli Cao Fei hari ini, jika tidak, bahkan jika mereka pada akhirnya tidak dikhianati oleh Cao Fei, mereka mungkin secara tidak sengaja membantunya mengkhianati mereka. Tatapan Duan Lingtian tampaknya diselimuti dengan lapisan dingin saat dia menatap Cao Fei. Kau berkomplot melawanku, ingin aku membuang nyawaku. Mari kita berhenti di situ, tapi kau, apa yang kau lakukan saat aku melawan badak gajah? Aku tidak ingin bantuanmu, tapi kenapa kau harus melakukannya? Menghalangi Silan dan Huli ketika mereka ingin membantuku. Kamu, atas dasar apa kamu menghalangi mereka? Kemarahan terbesar bercampur dalam suara Duan Lingtian. Huff. Cao Fei menyapu Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan kegilaan terungkap di wajahnya. Tapi sayangnya, badak gajah sebenarnya tidak bisa membunuhmu, bocah cantik. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bocah cantik sepertimu akan menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Saat dia selesai berbicara, nada suara Cao Fei memiliki jejak keengganan yang bercampur di dalamnya. Duan Lingtian mulai tertawa terbahak-bahak. Jadi dengan kata lain, kamu tidak menginginkan apapun selain aku mati. Cao Fei mencibir. Ya, aku tidak berharap apa-apa selain kamu mati. Bagus kalau kamu mengakuinya. Karena seperti ini, apa hubungannya kamu menjadi sasaran macan tutul Savage denganku? Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Izinkan saya bertanya, jika seseorang yang menginginkan tidak lebih dari membunuh Anda dihadapkan pada situasi tanpa harapan, maukah Anda menyelamatkannya? Duan Lingtian tersenyum ketika dia menanyakan pertanyaan ini, tetapi ekspresi Cao Fei tidak sedap dipandang. Sepertinya kamu sudah memiliki jawaban di hatimu. Duan Lingtian mengangguk, senyum di wajahnya perlahan memudar, dan pedang roh kelas 7 di tangannya bergetar sebelum turun ke hadapan Cao Fei. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jejak dingin muncul di hati Cao Fei ketika dia melihat tindakan Duan Lingtian,
dan rasa teror ada di wajahnya saat dia berteriak bertanya. Duan Lingtian, Xilan dan Huli juga terkejut dengan tindakan Duan Lingtian. Meskipun mereka sangat tidak senang dengan Cao Fei, mereka tidak pernah berpikir untuk membunuh Cao Fei. Apa yang ingin saya lakukan? Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum jahat ketika dia mendengar kata-kata naif Cao Fei. Cao Fei, apakah kamu benar-benar naif? Kamu berulang kali mencoba menyakitiku, dan aku berulang kali menahannya. Sekarang setelah aku mencapai akhir dari daya tahanku, mungkinkah aku masih tidak bisa membuatmu merasakannya? Obatmu sendiri, kamu ingin membunuhku. Cao Fei bingung, dan pada saat berikutnya, matanya menyipit dan sedikit rasa dingin muncul di dalamnya. Dia berteriak dengan suara rendah, kamu tidak bisa membunuhku. Sekte Pedang Bintang 7 memiliki aturan yang menyatakan bahwa bahkan jika ada permusuhan besar di antara para murid, kecuali mereka memasuki arena hidup dan mati, para murid tidak boleh saling membunuh. Aturan Sekte, arena hidup dan mati. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menatap Cao Fei dengan ejekan. Cao Fei, jika aku membunuhmu di dalam hutan purba ini dan kemudian mengubah mayatmu menjadi abu untuk menghancurkan semua bukti, selama Xilan dan Huli tidak memberitahukannya kepada siapapun, apakah akan ada orang keempat yang akan melakukannya? Tahu bahwa akulah yang membunuhmu. Naif. Ekspresi Cao Fei menjadi pucat pasi. Tepatnya, jika dia mati di hutan purba, bagaimana Sekte Pedang Bintang 7 tahu bahwa dia dibunuh oleh Duan Lingtian? Xilan, Huli. Cao Fei memandang Xilan dan Huli seolah-olah dia sedang meraih sedotan penyelamat terakhir. Kalian berdua tidak bisa membiarkan aku mati. Jangan lupa bahwa kakak laki-lakiku tahu bahwa aku telah mengikuti kalian berdua ke hutan purba. Jika dia tidak melihatku kembali, dia pasti akan mencurigaiku, kalian berdua. Pada saat itu, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Wajah Xilan dan Huli menjadi sedikit pucat. Baru sekarang mereka ingat bahwa Cao Fei masih memiliki kakak laki-laki. Duan Lingtian memandang Xilan dan Huli. Jejak ketakutan muncul di mata Huli, dan dia perlahan berkata, Duan Lingtian, Cao Fei memang memiliki kakak laki-laki, dan dia juga seorang murid puncak peda. Dia adalah seniman bela diri Origin Core tingkat ke-6. Saat dia selesai berbicara, nada suara Huli dipenuhi dengan ketakutan. Sejauh yang dia ketahui, meskipun Duan Lingtian mampu membunuh macan tutul liar dengan mengandalkan pedang roh kelas 7 di tangannya dan bahkan mengungkapkan serangan hebat yang sebanding dengan kekuatan 90 mamut kuno. Kultivasi sejati Duan Lingtian hanya pada tingkat kelima dari tahap inti asal. Sedangkan kakak laki-laki Cao Fei itu, meskipun kekuatannya mirip dengan macan tutul liar, dia adalah seorang seniman bela diri manusia. Dalam hal kecepatan, kakak Cao Fei tidak kalah dengan Savage Leopard. Dalam hal serangan, kakak Cao Fei adalah seniman bela diri Origin Core tingkat ke-6. Bahkan jika dia tidak menggunakan senjata roh, dia masih bisa mengerahkan kekuatan 80 mamut kuno, sebanding dengan Savage Leopard. Jika dia menggunakan senjata roh, dia bisa mendapatkan kekuatan tambahan 20 mamut kuno. Dengan kata lain, mengandalkan pedang roh kelas 7, serangan kakak laki-laki Cao Fei sebanding dengan kekuatan lebih dari 100 mamut kuno. Dan itu jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian. Tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Alis Duan Lingtian dirajut. Bahkan jika seniman bela diri Origin Core tingkat ke-6 menggunakan senjata roh kelas 7 untuk mengerahkan kekuatan penuhnya, itu hanya akan sebanding dengan kekuatan sedikit di atas 100 mamut kuno. Mengandalkan senjata roh kelas 7, Duan Lingtian mampu mengerahkan kekuatan 90 mamut kuno, dan begitu dia menggunakan energi gempa bentuk Piton Wim, dia mungkin belum tentu tidak bisa bertarung dengan kakak laki-laki Cao Fei. Jadi, Duan Lingtian tidak takut pada kakak Cao Fei. Haha, Duan Lingtian memandang Cao Fei, lalu dia memandang Xilan dan Huli. Apakah kalian berdua berpikir bahwa jika aku melepaskannya hari ini, berdasarkan perilakunya sebelumnya, dia tidak akan meminta kakak laki-lakinya untuk membalas dendam pada kita? Duan Lingtian tidak takut pada kakak Cao Fei, tapi bukan berarti Xili dan Huli tidak takut. Sekarang dia hanya ingin menghilangkan penyebab masalah di masa depan bagi Xilan dan Huli. Lagi pula, dia benar-benar menganggap Xilan dan Huli sebagai teman di hatinya, dan dia berharap mereka tidak terluka karena kejadian hari ini. Duan Lingtian menambahkan ketika dia menyadari bahwa Xilan dan Huli sedikit ragu-ragu, bagaimana dengan ini, aku akan membunuh Cao Fei. Setelah kalian berdua kembali,
jika kakak laki-lakinya mencari kalian berdua, katakan padanya bahwa kalian berdua terpisah dari Xiao Fei saat berada di dalam hutan purba. Katakan bahwa Xiao Fei lari bersamaku, dan minta kakak laki-lakinya untuk datang mencariku di puncak Megrez. Duan Lingtian berpikir bahwa alasan Silan dan Huli ragu-ragu adalah karena mereka khawatir bahwa setelah Xiao Fei meninggal, kakak laki-laki Xiao Fei akan mencari mereka. Jadi dia membantu mereka menghilangkan masalah yang mungkin terjadi. Duan Lingtian, apa yang kamu bicarakan? Kami adalah tim, dan kami berbagi semua kesulitan bersama. Kami sama sekali tidak akan menjualmu. Seketika, Huli sedikit tidak senang ketika mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Tepat sekali, kami sama sekali tidak akan melakukan itu. Silan juga berbicara, dan wajahnya yang cantik sedikit tidak senang. Hati Duan Lingtian hangat ketika dia melihat penampilan keduanya, dan dia tersenyum meminta maaf. Aku salah bicara, namun, Xiao Fei ini kejam. Setelah dia kembali, kita tidak bisa memastikan bahwa dia tidak akan mencari masalah dengan kita. Menurut pendapatku, kita harus menggorok lehernya dan menghilangkan masalah di masa depan. Saya setuju. Huli mengangguk, lalu dia dengan dingin menyapu Xiao Fei dengan tatapannya dan tanpa sedikit pun rasa kasihan. Tidak, aku tidak akan. Wajah Xiao Fei menjadi pucat pasi ketika dia mendengar kelompok Duan Lingtian yang terdiri dari 3 orang mendiskusikan apakah akan membunuhnya atau tidak. Arogansi, dingin, dan ketidakpedulian di wajahnya benar-benar menghilang, dan menggantikannya adalah teror. Aku bersumpah. Selama kalian semua tidak membunuhku, aku sama sekali tidak akan membalas dendam dari kalian semua begitu aku kembali. Sama sekali tidak. Kalau tidak, aku tidak akan mati dengan damai. Bab 278, kembali ke Sekte Pedang Bintang 7. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Pada saat ini, Xiao Fei benar-benar ketakutan. Sebelumnya, dia berani berhadapan dengan Duan Lingtian karena dia tidak pernah berpikir bahwa Duan Lingtian akan berpikir untuk membunuhnya. Sekarang, kematian yang mendekat menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Dia tidak ingin mati, meskipun dia lumpuh, meskipun dia tidak akan dapat mencapai apapun di masa depan, dia masih tidak ingin mati. Begitu dia mati, dia tidak akan punya apa-apa. Aku mohon padamu, Duan Lingtian, aku mohon. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Xiao Fei memandang Duan Lingtian dan dengan histeris meratap sambil terus-menerus memohon belas kasihan. Wajahnya sangat pucat, dan dia hanya berharap Duan Lingtian akan menunjukkan belas kasihan dan melepaskannya. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Fei ini akan menjadi celaka hina yang hanya tampak kuat di luar. Ini menyebabkan Duan Lingtian menghina Xiao Fei dari lubuk hatinya. Jika Xiao Fei mempertahankan penampilannya yang arogan dari sebelumnya, dia mungkin masih sedikit menghormati Xiao Fei. Sekarang, dia bahkan tidak tertarik untuk membunuh Xiao Fei. Meskipun begitu, dia tahu bahwa jika bukan karena dirinya sendiri, dia akan tetap membunuh Xiao Fei demi Silan dan Huli. Xiao Fei ini akhirnya akan menjadi momok selama dia hidup. Xiao Fei memindahkan targetnya ke Silan dan Huli ketika dia melihat Duan Lingtian benar-benar acuh tak acuh, dan dia memohon dengan suara gemetar, Silan, Huli, insiden dari sebelumnya sepenuhnya salahku. Itu semua salahku. Aku mohon pada kalian berdua, mintalah Duan Lingtian untuk melepaskanku, tolong. Aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Aku mohon pada kalian berdua. Petik 2, Huff. Huli dengan dingin menyapu Xiao Fei dengan tatapannya, lalu dia tidak memperhatikannya lagi. Tatapan Silan rumit, dan jejak tidak tahan melihat Xiao Fei terbunuh muncul di wajahnya. Xiao Fei memperhatikan ekspresi Silan, dan secercah harapan muncul jauh di dalam matanya, lalu dia berjuang saat dia jatuh di depan Silan, menyebabkan seluruh wajahnya berlumuran darah. Xiao Fei mengangkat kepalanya yang berlumuran darah dan mengungkapkan jejak penyesalan saat dia melihat ke arah Silan. Silan, aku mohon padamu. Selamatkan aku mohon. Aku benar-benar tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati, aku mohon. Saat dia memohon belas kasihan, Xiao Fei dengan keras membenturkan dahinya ke lantai dan dengan cepat menumpahkan genangan darah. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Dia sangat takut Silan benar-benar ditipu oleh Xiao Fei. Wajahnya langsung tenggelam saat dia berkata,
Dengan suara rendah, Xiao Fei, menurutmu apakah penyiksaan diri itu ada gunanya? Silan, aku mohon, aku mohon. Namun, Xiao Fei sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dan dia tanpa henti bersujud kepada Silan dengan wajah yang mengungkapkan jejak melankolis. Bantu aku demi semua waktu aku membantumu dan Hu Li di masa lalu. Aku benar-benar tidak ingin mati. Xiao Fei, kamu membantu kami. Jam berapa kamu tidak memilih hal-hal pertama ketika kamu memasuki hutan purba bersama kami, dan jam berapa kamu tidak memilih bahan yang paling berharga terlebih dahulu? Wajah Hu Li tenggelam ketika dia mendengar Xiao Fei. Mengapa berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Potong saja tenggorokannya. Tatapan Duan Lingtian sedikit dingin saat dia mengambil langkah besar ke depan, dan bilas sepanjang 3 kaki di tangannya berkedip dengan kilau dingin. Silan. Wajah Xiao Fei menjadi pucat pasi ketika dia melihat Duan Lingtian berjalan mendekat, dan dia melihat ke arah Silan, melakukan upaya terakhirnya untuk memohon dengan wajah penuh kesedihan. Aku benar-benar tidak ingin mati. Selamatkan aku, selamatkan aku. Aku bersumpah, selama kalian semua tidak membunuhku, aku sama sekali tidak akan mencari masalah dengan kalian semua di masa depan, dan aku menang, jangan minta kakak laki-lakiku untuk mencari masalah dengan kalian semua juga. Bersumpah, Duan Lingtian mencibir, bisakah sumpah yang dibuat oleh orang yang begitu kejam saat menghadapi ancaman kematian dapat dipercaya? Bagaimanapun, dia tidak percaya. Duan Lingtian, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Silan yang berbicara. Duan Lingtian mengerutkan kening, lalu dia menatap Silan. Silan, kamu tidak benar-benar percaya omong kosongnya, kan? Orang ini tidak bisa dihindarkan, dia hanya akan menjadi momok jika dia selamat. Silan menarik napas dalam-dalam, lalu dia menatap wajah Xiao Fei yang benar-benar ternoda darah dan menghela nafas sambil berkata dengan lemah, Duan Lingtian, apa yang dilakukan Xiao Fei hari ini memang sulit untuk dimaafkan, baiklah, sedangkan kaki Xiao Fei putus. Aku yakin dia sudah menerima pelajarannya. Lepaskan dia, oke. Mata Xiao Fei berbinar ketika dia mendengar Silan memohon atas namanya, dan menatap Duan Lingtian, memanfaatkan kesempatan itu. Duan Lingtian, aku pasti tidak akan mencari masalah dengan kalian semua lagi, pasti. Biarkan dia pergi. Duan Lingtian memandang Xiao Fei, lalu mengerutkan kening. Silan, tidak ada bedanya bagiku jika kita melepaskannya. Tapi dia akan selalu menjadi faktor yang tidak stabil bagi kalian berdua. Keputusanmu kemungkinan besar akan membawa masalah bagimu dan Hu Li. Duan Lingtian, aku tahu kamu khawatir tentang aku dan Hu Li. Tapi Xiao Fei sudah bersumpah sebelumnya, tambah Silan. Senyum pahit muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Silan benar-benar percaya sumpah Xiao Fei. Duan Lingtian memandang Hu Li, dan bertanya, Hu Li, bagaimana menurutmu? Hu Li terdiam, karena dia juga tergerak oleh kata-kata Silan. Dia kemudian melihat kaki Xiao Fei yang terkoyak oleh macan tutul liar dan menghela nafas sebelum melihat Duan Lingtian dan menggelengkan kepalanya. Seketika, Duan Lingtian mengerti apa yang dimaksud Hu Li. Sudahlah, karena kalian berdua ingin menunjukkan belas kasih, maka aku tidak akan berperan sebagai penjahat. Duan Lingtian menghela nafas, lalu dia menyingkirkan pedang roh kelas 7 yang ada di tangannya, dan tatapannya perlahan turun ke Xiao Fei. Xiao Fei hanya bisa menghela nafas lega ketika mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Ketika dia melihat Duan Lingtian menyingkirkan pedang sepanjang 3 kaki itu, dia jatuh tak berdaya di tanah dengan mata yang dipenuhi kegembiraan karena bertahan hidup. Xiao Fei, suara Duan Lingtian dingin dan acuh tak acuh seperti es, menyebabkan Xiao Fei bergidik. Dia menatap Duan Lingtian dengan ketakutan yang tersisa. Dia tidak berani menombak dengan kasar di depan Duan Lingtian. Dia sudah tahu bahwa meskipun Duan Lingtian ini masih muda, dia sangat tegas dan kejam dalam berperilaku. Sebelumnya, jika bukan karena Silan dan Hu Li sama-sama tidak ingin membunuhnya, mustahil baginya untuk bertahan hidup sekarang. Aku memperingatkanmu, setelah kita kembali, jangan pikirkan apapun. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu mati tanpa kematian. Saat Duan Lingtian berbicara, niat membunuh yang mengerikan dan haus darah muncul dari tubuh Duan Lingtian untuk menyelimuti Xiao Fei, menindas Xiao Fei sampai-sampai wajahnya menjadi pucat dan matanya memancarkan teror. Tidak peduli apa, Xiao Fei tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda berusia sekitar 20-an ini dapat memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan. Berapa banyak orang yang sebenarnya dia bunuh? Dia tidak berani membayangkannya.
Apakah kalian berdua melanjutkan ke hutan purba, atau kembali? Ketika Duan Lingtian memandang Silan dan Huli, niat membunuh di wajahnya menghilang, menggantikannya dengan senyuman hangat. Ayo kembali. Silan sedikit kurang mood untuk melanjutkan, karena kejadian hari ini menyebabkan dia merasa lelah. Huli mengangguk setuju. Kalau begitu mari kita kembali. Duan Lingtian mengangguk, lalu dia berjalan bahu-membahu dengan Silan dan Huli saat mereka berbalik untuk berjalan menuju luar hutan purba. Adapun Cao Fei, setelah sosok dari kelompok 3 Duan Lingtian menghilang di depan matanya, dia mengandalkan pedang roh kelas 7 di tangannya untuk menopang tubuhnya saat dia berdiri. Kemudian menggunakan pedang roh kelas 7 menggantikan kakinya yang terputus, untuk perlahan-lahan keluar dari hutan purba. Dia mengerti dalam hatinya bahwa dengan kondisinya saat ini, terus tinggal di sini benar-benar mencari kematian. Duan Lingtian, Silan, Huli, aku, Cao Fei, sama sekali tidak akan membiarkan kalian semua hidup dengan nyaman. Kalian semua, tunggu untuk menerima murka kakak laki-lakiku. Cao Fei menghapus noda darah di wajahnya, dan jejak niat membunuh dan kebencian melintas di matanya. Cao Fei saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda dari Cao Fei yang memohon belas kasihan sebelumnya. Di luar hutan purba, kelompok 3 Duan Lingtian menghela nafas lega, karena setelah meninggalkan kekuatan purba, tidak perlu terus waspada terhadap binatang buas. Saraf tegang mereka semua rileks. Duan Lingtian, kamu terlalu tangguh. Usiamu saat ini seharusnya hanya sekitar 20, kan? Silan memandang Duan Lingtian dengan wajah penuh kekaguman dan kekaguman. Aku akan berumur 20 bulan lagi. Duan Lingtian tersenyum ringan sambil mengangguk. 20 bulan lagi. Apa yang dikatakan Duan Lingtian menyebabkan Silan dan Huli langsung ketakutan. Meskipun mereka pernah menduga bahwa Duan Lingtian mungkin belum berusia 20 tahun, ketika mereka benar-benar mendengar Duan Lingtian mengakuinya sendiri, hati mereka tidak bisa menahan gemetar seperti ombak mengamuk yang muncul di permukaan laut yang tenang. Mereka tidak dapat tenang bahkan setelah waktu yang lama. Belum 20, tingkat kelima dari tahap inti asal. Tampaknya bahkan kata, mengerikan, tidak cukup untuk menggambarkan bakat alami seperti itu. Abnormal, Huli merenung lama dan akhirnya memberi Duan Lingtian kata ini. Duan Lingtian menyentuh hidungnya karena malu. Sepertinya kemanapun dia pergi, dia tidak dapat menghindari untuk diimplikasikan dengan kata abnormal. Duan Lingtian, bagaimana kamu bisa berkultivasi? Silan dipenuhi dengan keterkejutan terhadap Duan Lingtian yang mampu mencapai prestasi seperti itu pada usia seperti itu, tetapi dia bahkan lebih ingin tahu tentang pengalaman kultivasi Duan Lingtian. Saya juga tidak tahu, saya dengan santai berkultivasi dan saya berkultivasi sejauh ini. Duan Lingtian mengangkat bahu, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Silan, di benua awan, bakat alami seniman bela diri berbeda. Bakat alami Duan Lingtian benar-benar tipe kelas 1. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan tidak peduli seberapa besar kita mengaguminya. Huli menggelengkan kepalanya, karena dia tahu keterbatasannya. Meskipun seperti itu, perbedaan ini terlalu besar, kan? Silan mengedipkan matanya yang indah yang dipenuhi dengan keanggunan saat dia melihat Duan Lingtian dengan wajah penuh kecemburuan dan kecemburuan. Tak lama, kelompok 3 mereka kembali ke kaki puncak utama Sekte Pedang Bintang 7, Puncak Dube. Silan, Huli, kalian berdua seharusnya tidak membiarkan Cao Fei pergi hari ini. Aku merasa dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Duan Lingtian mengingat masalah itu dari sebelumnya dan sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia seharusnya menggorok leher Cao Fei lebih awal, maka dia tidak perlu memiliki begitu banyak kekhawatiran seperti yang dia lakukan sekarang. Duan Lingtian, bahwa Cao Fei memang pantas dihukum mati. Tapi kemunculannya sebelumnya benar-benar terlalu menyedihkan, dan kami tidak menerima bahaya apapun, saya pikir pelanggarannya tidak menjamin kematian. Silan samar-samar menghela nafas, dan matanya menunjukkan sedikit kilau emosional. Duan Lingtian tersenyum pahit. Apakah semua wanita begitu emosional? Duan Lingtian, aku tahu kamu khawatir tentang kami. Tetapi di dalam Sekte Pedang Bintang 7, mungkin dianggap bahwa Cao Fei dan kakak laki-lakinya tidak akan berani bertindak gegabah. Huli tersenyum ringan pada Duan Lingtian. Saya harap begitu. Duan Lingtian mengangguk. Susu sudah tumpah, dan karenanya tidak ada gunanya baginya untuk terus memikirkannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia kembali sekarang, mungkin akan sulit untuk menemukan Cao Fei lagi.
Bab 279, Plot Shaolin. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Setelah mendaki puncak Dube, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal kepada Silan dan Huli sebelum berjalan menuju platform batu tempat jembatan rantai yang menuju puncak Megres berada. Meskipun itu bukan pertama kalinya Duan Lingtian berjalan di jembatan rantai ini, keterkejutan tetap tidak bisa tidak muncul di dalam hatinya. Berdiri di jembatan rantai dan menatap pegunungan di dekat Sekte Pedang Bintang 7, dia merasa seolah-olah semua gunung dalam pandangannya kecil. Setelah berjalan melewati jembatan rantai, Duan Lingtian melangkah ke puncak Megres. Duan Lingtian baru saja melangkah ke platform batu puncak Megres ketika dia melihat tatapan tajam melintas dari jauh untuk turun ke arahnya. Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Sesosok berjalan perlahan ke arahnya. Ini adalah pria parubaya yang memiliki kesombongan bercampur di antara alisnya dan penampilan yang sangat tinggi. Itu dia, Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia memiliki kesan tentang pria parubaya ini. Kemarin, dia bertemu orang ini sebentar di tempat ini. Pada saat itu, orang ini bersama tetua pelataran luar puncak Megres, Shaolin. Pria parubaya ini tampaknya adalah tetua pelataran luar puncak Megres juga. Bukankah dia dipanggil Shaolin? Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa Shaolin ini langsung berjalan untuk berdiri di depannya. Dia memperhatikan bahwa sebenarnya ada jejak cahaya yang menyala dan mengalir samar-samar bercampur jauh di dalam tatapan Shaolin, dan di dalam cahaya yang mengalir ini, jejak keserakahan terungkap. Hati Duan Lingtian tersentak. Shaolin ini jelas sedang merencanakan sesuatu. Meskipun dia tidak tahu sekarang apa tujuan yang dimiliki Shaolin ini, dia masih menjadi waspada secara tidak sadar. Duan Lingtian. Saat Shaolin berdiri di depan Duan Lingtian, tatapannya yang arogan turun ke arahnya, dan suaranya memiliki nada merendahkan seolah-olah salah satu dari posisi tinggi sedang berbicara dengan salah satu posisi rendah. Tak perlu dikatakan, nada suara Shaolin sangat tidak menyenangkan bagi Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan tenang menyilangkan mata dengan Shaolin, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, "Penatua Shaolin, apakah ada sesuatu yang Anda cari untuk saya?" Shaolin memperhatikan sikap Duan Lingtian saat ini dan mengerutkan kening. Seorang murid pelataran luar benar-benar menggunakan nada santai seperti itu untuk berbicara dengannya. Tetapi ketika dia memikirkan tujuannya, Shaolin menekan ketidaksenangan di hatinya dan berkata kepada Duan Lingtian, "Ikuti aku." Setelah selesai berbicara, Shaolin berbalik untuk berjalan menuju daerah terpencil di puncak Megres. Kata-kata Shaolin lebih seperti memerintahkan Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan tenang melihat Shaolin berjalan pergi, tapi dia tidak mengikuti, karena keraguan muncul di dalam hatinya. Shaolin ini, ketika aku bertemu dengannya kemarin, dia hanya melirikku, lalu dia menganggapku sebagai perhatiannya. Hari ini, kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu tertarik padaku? Dia tidak akan, mengingat bagaimana kulitnya sehalus batu giok dan lebih halus dari seorang wanita. Duan Lingtian merasakan ledakan jijik di hatinya. Shaolin ini tidak akan memiliki hobi seperti itu, kan? Memikirkan sampai titik ini, Duan Lingtian tentu saja tidak akan mengikutinya. Dalam waktu singkat, Shaolin menyadari bahwa Duan Lingtian tidak mengikutinya. Ketika dia berbalik dan melihat Duan Lingtian masih berdiri di tempat, wajahnya menjadi sangat suram. Murid pelataran luar ini benar-benar berani melanggar perintahnya. Semburan kemarahan muncul di dalam hati Shaolin. Di dalam puncak Megres, tidak pernah ada murid pelataran luar yang berani melanggar perintahnya. Shaolin menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya, lalu dia perlahan berjalan sebelum melihat Duan Lingtian. "Saya meminta Anda untuk mengikuti saya sebelumnya. Apakah Anda tidak mendengar saya?" Sulit mendengar, memikirkan bagaimana Duan Lingtian bisa mendapatkan hal yang diinginkannya, atau mungkin tahu di mana benda yang diinginkannya itu, dia memberi Duan Lingtian cukup kesabaran. "Penatua Shaolin, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan di sini. Saya sama sekali tidak akan mengikuti Anda." Duan Lingtian mengerutkan kening dan tidak bertele-tele saat dia berbicara dengan rasa keadilan kepada Shaolin. Wajah Shaolin menjadi muram saat dia berteriak dengan suara rendah, sombong. Seiring dengan teriakan Shaolin, banyak murid pelataran luar puncak Megres berkumpul, dan tatapan penasaran mereka turun ke Duan Lingtian. Siapa anak laki-laki cantik ini? Sebenarnya berani membuat marah Penatua Shaolin. Penatua Shaolin terkenal karena temperamennya yang buruk di puncak Megres kita.
Bocah cantik ini hanya mencari kematian dengan berani menyinggung perasaannya. Sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat hari ini. Kerumunan murid puncak Megres yang telah berkumpul mendambakan tidak lebih dari kekacauan. Wajah Zhao Lin tenggelam ketika dia melihat banyak orang berkumpul di sekitarnya, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya saat dia berteriak dengan suara rendah, "Untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Pergi!" Duan Lingtian dengan jelas melihat kekhawatiran yang melintas di mata Zhao Lin. Seketika jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah itu benar-benar telah ditebak dengan benar olehnya? Tetua pelataran luar puncak Megres ini, Zhao Lin, benar-benar memiliki hobi seperti itu. Untuk sesaat, Duan Lingtian merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, dan dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. F***K, sepertinya aku benar-benar harus mandi di bawah sinar matahari. Tubuhku yang terlahir kembali setelah mengonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun sebenarnya telah menarik keserakahan Zhao Lin ini. Zhao Lin ini terlihat normal, tapi aku tidak pernah membayangkannya, bahwa dia akan memiliki hobi semacam itu. Setelah memastikan bahwa Zhao Lin berkomplot melawannya, Duan Lingtian tentu saja tidak akan membiarkan murid-murid puncak Megres di sekitarnya pergi. Penatua Zhao Lin, tidak ada yang tidak bisa terungkap di antara kita. Mengapa Anda ingin mereka pergi? Apa yang dikatakan Duan Lingtian menyebabkan kerumunan murid puncak Megres yang berencana untuk pergi karena kekuatan dan pengaruh Zhao Lin untuk berhenti bergerak. Apa yang dia maksud dengan ini? Saya tidak tahu. Murid-murid puncak Megres di sekitarnya memandang Duan Lingtian dan kemudian ke Zhao Lin dengan wajah penuh kebingungan. Apa? Aku ingin kamu mengajariku cara melakukan sesuatu. Wajah Zhao Lin tenggelam ketika dia mendengar Duan Lingtian mempertanyakan keputusannya, dan dia menjadi marah. Penatua Zhao Lin, saya secara alami tidak berani mengajari Anda bagaimana melakukan sesuatu. Tapi di sini hari ini, saya ingin menjelaskan sesuatu. Saya, meskipun kulit saya sedikit lebih putih, sama sekali tidak memiliki hobi seperti itu. Jadi, Penatua Zhao Lin, Anda harus menyerah dalam hal ini, karena saya tidak akan mengikuti Anda. Saat Duan Lingtian berbicara, dia menggosok tangannya dengan ketakutan, lalu menatap Zhao Lin dengan wajah penuh jijik. Sejauh yang dia ketahui, selama dia menjelaskan warna asli Zhao Lin akan menyerah pada niat untuk mengingini dia. Astaga, kata-kata Duan Lingtian seperti batu yang menimbulkan 1000 riak, menyebabkan murid-murid puncak Megres di sekitarnya tercengang. Tatapan yang digunakan murid-murid puncak Megres untuk menatap Zhao Lin menjadi sangat aneh. Jadi Penatua Zhao Lin ini memiliki hobi semacam itu. Aku benar-benar tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Sepertinya alasan mengapa dia marah pada anak laki-laki cantik ini sebelumnya adalah karena anak laki-laki cantik ini menolaknya. Anak laki-laki cantik ini benar-benar malang. Kulitnya lebih putih dan lebih halus, tetapi aspek lainnya dipenuhi dengan kejantanan. Tetapi hanya karena ini, dia benar-benar bertemu dengan keinginan Penatua Zhao Lin. Kalian semua, jangan membicarakannya lagi, aku merasa jijik hanya dengan memikirkannya. Kerumunan murid puncak Megres sekarang dapat dianggap telah sepenuhnya mengerti. Tatapan mereka ke arah Duan Lingtian dipenuhi dengan belas kasihan. Sepertinya memiliki kulit yang terlalu putih bukanlah hal yang baik, karena ketika Anda bertemu orang-orang dari kelompok khusus, seperti Penatua Zhao Lin, masih ada tingkat bahaya tertentu. Saudaraku, aku merasa kasihan padamu. Seorang murid puncak Megres yang berdiri di dekat Duan Lingtian memandang Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudaraku, mengapa kamu tidak mematuhi Penatua Zhao Lin? Penatua Zhao Lin adalah penatua dari puncak Megres kami. Jika kamu mengikutinya, tidakkah kamu dapat tanpa halangan di dalam puncak Megres? Murid puncak Megres lainnya mengedipkan mata pada Duan Lingtian. Aku akan meninggalkan kesempatan seperti itu untukmu. Duan Lingtian memutar matanya pada murid puncak Megres itu, karena dia tidak memiliki hobi seperti itu. Apa yang dikatakan Duan Lingtian, dan lelucon dari murid-murid puncak Megres di sekitarnya, memasuki telinga dan mata Zhao Lin, dan itu juga memungkinkannya untuk memahami apa yang telah terjadi. Duan Lingtian ini sebenarnya mengira dia punya hobi seperti itu. Lebih jauh melihat tatapan aneh yang diarahkan padanya dari murid-murid puncak Megres, untuk sesaat, Zhao Lin marah sampai-sampai wajahnya sangat marah. Dia telah berada di Sekte Pedang Bintang 7 selama bertahun-tahun, tetapi kapan dia pernah kehilangan muka seperti ini? Omong kosong apa yang kalian semua bicarakan? Wajah Zhao Lin tenggelam,
dan suaranya yang nyaring yang mengandung rasa dingin yang menakjubkan bercampur di dalamnya terdengar. Seketika, semua orang yang hadir menutup mulut mereka. Tapi tatapan mereka pada Zhao Lin masih begitu aneh, sangat membenci, dan sangat jijik. Sekarang, mereka secara alami berpikir bahwa Zhao Lin marah karena malu. Penatua Zhao Lin. Duan Lingtian memandang Zhao Lin dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku bisa mengerti kamu memiliki hobi seperti itu. Sungguh, meskipun aku tidak memiliki hobi seperti itu, di kampung halamanku, ada banyak orang yang mirip denganmu. Namun, mereka tidak akan menganggapnya sebagai aib, dan kebanyakan dari kita tidak memandang rendah mereka karena ini. Kampung halaman yang Duan Lingtian bicarakan sekarang secara alami adalah bumi dari kehidupan sebelumnya. Di bumi, homoseksualitas bukanlah hal yang langka. Meskipun Duan Lingtian tidak setuju dengan itu, dia tidak akan memandang rendah mereka, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih bagaimana mereka hidup, dan orang lain tidak berhak untuk ikut campur. Apa, Penatua Zhao Lin, kamu tidak percaya padaku? Duan Lingtian memperhatikan bahwa Zhao Lin masih menatapnya dengan marah. Sepertinya Zhao Lin tidak berharap apa-apa selain mencabut tendonnya dan mengupas kulitnya, dan dia buru-buru menambahkan, Penatua Zhao Lin, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Sebenarnya, Anda tidak perlu malu. Saya bisa mengerti, saya benar-benar bisa mengerti. Saya percaya bahwa kakak senior dan kakak muda ini juga bisa mengerti, kan? Saat Duan Lingtian berbicara, dia melihat ke arah kerumunan murid Puncak Megres. Murid-murid Puncak Megres ini awalnya ketakutan di hati mereka ketika mereka melihat Zhao Lin menjadi marah. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, mereka langsung mengambil kesempatan itu. Tepat sekali, Penatua Zhao Lin, Anda tidak perlu merasa malu, kami bisa mengerti, kami bisa memahaminya. Sebenarnya, itu bukan masalah besar, bukankah itu hanya menyukai pria dan tidak menyukai wanita? Penatua Zhao Lin, jangan khawatir, kami pasti akan mendukungmu. Kerumunan murid Puncak Megres semuanya menghibur Zhao Lin satu persatu. Penatua Zhao Lin. Duan Lingtian menahan tatapan mengerikan Zhao Lin saat dia menguatkan dirinya dan berkata, lihat, dengarkan. Begitu banyak saudara tidak terlalu terkejut ketika mereka tahu kamu memiliki hobi seperti itu, karena semua orang mengerti kamu dan mendukungmu. Kalian semua, wajah Zhao Lin memeras seolah-olah seseorang mencekik lehernya, dan matanya terbuka lebar saat dia menunjuk ke arah Duan Lingtian dan murid-murid Puncak Megres di sekitarnya. Bab 280, berlama-lama seperti hantu. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Pada akhirnya, darah kehidupan Zhao Lin bergolak dan dia secara paksa dibuat marah oleh Duan Lingtian dan kelompok murid Puncak Megres sampai dia memuntahkan seteguk darah. Darah berceceran di seluruh lantai, menyilaukan dan gemerlap. Semua murid Puncak Megres, termasuk Duan Lingtian, tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Penatua Zhao Lin, kami tidak menipu Anda, kami benar-benar. Salah satu murid Puncak Megres dengan bodohnya memandang Zhao Lin, tetapi dia belum selesai berbicara ketika dia melihat tatapan tajam Zhao Lin menyapu, dan dia buru-buru menutup mulutnya dengan patuh. Kamu, bagus sekali, aku akan datang mencarimu lagi. Zhao Lin mengambil napas dalam-dalam dan menyapu Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh sebelum pergi. Kerumunan murid-murid Puncak Megres di sekitarnya membuka jalan. Setelah Zhao Lin pergi, kerumunan murid Puncak Megres memandang Duan Lingtian dengan mata yang bercampur rasa kasihan. Saudaraku, sepertinya Penatua Zhao Lin tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Hati-hati, saudaraku, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, kami bersimpati tetapi tidak dapat membantu. Saudaraku, ketika kamu terlahir kembali di kehidupanmu selanjutnya, jangan terlalu putih, bahkan wanita mungkin akan iri dengan kulitmu. Mungkin justru karena inilah kamu akan didambakan oleh Penatua Zhao Lin. Satu persatu, semua murid Puncak Megres berbicara kepada Duan Lingtian. Ketika mereka melihat Duan Lingtian berdiri di tempat, tercengang, tanpa reaksi apapun, mereka menggelengkan kepala sebelum berbalik dan pergi. Sepertinya dia sudah ditakuti oleh Penatua Zhao Lin. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia sial atau beruntung. Ada begitu banyak murid di Puncak Megres kita, tetapi Penatua Zhao Lin hanya menyukainya. Itulah mengapa pria harus yakin untuk tidak terlalu putih, jika tidak, mereka akan menghadapi keinginan orang-orang seperti Penatua Zhao Lin. Saat murid-murid Puncak Megres ini pergi,
mereka hanya bisa menghela nafas sedikit dengan emosi. Akhirnya, Duan Lingtian pulih dari pikirannya. Tatapan yang digunakan Zhao Lin untuk menatapnya tepat sebelum pergi menyebabkan Duan Lingtian menyadari bahwa masalah ini tampaknya tidak sesederhana itu. Mungkinkah dia tidak memiliki hobi seperti itu? Aku salah paham. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ketika Zhao Lin marah sampai memuntahkan darah, tatapan muram yang kental di matanya bukanlah tatapan marah dari rasa malu. Dan ekspresi Zhao Lin di kemudian hari juga tidak tampak seperti orang dengan hobi seperti itu. Tapi jika dia tidak memiliki hobi seperti itu, mengapa ada tatapan serakah seperti itu ketika dia menatapku? Duan Lingtian dipenuhi dengan kebingungan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa menutupi kepalanya. Namun, kali ini, saya dapat dianggap telah sepenuhnya menyinggung Zhao Lin. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum pahit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bahwa Zhao Lin adalah murid pelataran luar dari puncak Megrez, dan dengan aturan sekte dari Sekte Pedang Bintang 7, dia seharusnya tidak berani menghukum mati dia di depan umum. Duan Lingtian menghela nafas lega sebelum berjalan dengan langkah besar, bersiap untuk kembali ke gua stalaktit. Duan Lingtian memiliki perasaan tidak nyaman di hatinya ketika dia mengingat Zhao Lin, dan setelah dia mengamati sekelilingnya sejenak, dia mengertakkan gigi dan kemudian berjalan menuju tempat manapun yang memiliki banyak orang. Setelah menghabiskan setengah jam penuh, kekuatan spiritual saya terlalu lemah untuk merasakan seniman bela diri Void Praying, jadi jika ada seniman bela diri Void Praying mengikuti saya tidak akan menyadarinya sedikit pun. Tetapi bahkan jika itu adalah seniman bela diri Void Praying, itu tidak begitu mudah untuk mengikuti saya. Duan Lingtian yakin bahwa setelah setengah jam berputar-putar ini, bahkan jika Zhao Lin mengikutinya, Zhao Lin pasti akan diguncang olehnya. Sebagai raja spesialis senjata di bumi dalam kehidupan sebelumnya, Duan Lingtian memiliki kepercayaan diri. Sebelum Long, Duan Lingtian merasa nyaman ketika dia menemukan jalan kecil dan langsung menuju ke puncak Megrez Peak. Jika Zhao Lin benar-benar mengikutinya, Zhao Lin mungkin tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa tempat kultivasi dan tempat tinggalnya sebenarnya berada di puncak-puncak Megrez. Pada saat yang sama ketika Duan Lingtian tiba di puncak, di suatu tempat di lereng gunung, Zhao Lin berdiri di sana dengan ekspresi suram dan tidak sedap dipandang. Anak itu benar-benar membuatku kaget, mungkinkah dia memperhatikanku? Ketika dia mengingat semua yang terjadi sebelumnya, Duan Lingtian praktis hanya memilih tempat dengan banyak orang untuk dilalui, dan dia sedikit curiga di dalam hatinya. Sekarang, Duan Lingtian lari di depan matanya dan mengguncangnya, menyebabkan kecurigaan di hatinya semakin dalam. Bocah itu paling banyak adalah seniman bela diri Origin Core, bagaimana mungkin dia bisa melepaskanku? Itu pasti keberuntungannya. Zhao Lin menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun mampu melepaskannya. Dia adalah seorang seniman bela diri Void Praying. Pada saat ini, Duan Lingtian telah kembali ke gua stalaktit di dalam tebing. Dia melirik dua ular piton kecil yang tertidur lelap dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Selanjutnya, dia duduk di platform batu dan mulai berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk piton Wim. Saat berkultivasi, melalui ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian memperhatikan sesuatu. Jadi ternyata energi gempa yang diberikan oleh bentuk ketiga dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk piton Wim, dapat ditingkatkan juga. Ketika dia berada di tingkat keempat tahap inti asal, itu hanya memungkinkan energi asal di tubuhnya untuk mengembangkan energi gempa. Dan kemudian, seiring dengan kemajuan kultivasinya, energi gempa juga akan meningkat. Saat ini saya hanya berada di tingkat keempat dari tahap inti asal, tetapi energi gempa sudah sangat hebat. Jika terus maju, bukankah energi gempa akan lebih menantang surga? Mata Duan Lingtian terbuka, tatapannya tiba-tiba bersinar, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Hari ini, ketika dia memasuki hutan purba, dia sangat merasakan kekuatan energi gempa, dan itu benar-benar layak disebut menantang surga. Awalnya, dengan kultivasinya di tingkat ketiga tahap inti asal dan mengandalkan pedang roh kelas 8, dia masih tidak bisa menembus kulit dan daging badak gajah tahap inti asal tingkat keempat itu. Tetapi ketika dia menggunakan energi gempa, pedang roh kelas 8 dengan mudah menembus tengkorak badak gajah dan bahkan menghancurkan tengkorak untuk membunuhnya.
Quick Energy adalah metode pemanfaatan kekuatan yang sangat sombong. Sebuah metode yang melampaui keterampilan bela diri. Dan macan tutul Savage tahap inti asal tingkat ke-6 itu sama, karena langsung dibunuh olehnya seolah-olah dia sedang mengiris tahu. Memikirkan sampai titik ini, Duan Lingtian bekerja lebih keras saat dia berkultivasi. Dengan bakat alami saya saat ini yang telah mencapai batas tertinggi, dengan mengandalkan pil penguatan asal dengan kemurnian 90% ke atas, saya pasti akan dapat dengan lancar menembus ke tingkat kelima dari tahap inti asal dalam waktu 3 menit bulan. Duan Lingtian dipenuhi dengan keyakinan terhadap dirinya saat ini. Sejak dia mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, bakat alaminya sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Mengolah, Duan Lingtian sekali lagi menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan susah payah. Dia baru bangun setelah berkultivasi sampai hari berikutnya, karena dia terbangun oleh rasa lapar. Setelah dengan santai memanggang dan memakan babi guling, Duan Lingtian bersendawa karena kenyang, lalu dia meninggalkan gua stalaktit, meninggalkan puncak, dan bermaksud menuju balai perdagangan puncak Megrez, gedung luas di belakang jembatan rantai. Ketika dia keluar dari hutan purba kemarin, dia, Xilan, dan Huli telah berbagi keuntungan mereka di dalam hutan purba secara setara. Awalnya, Xilan dan Huli bermaksud memberikan inti binatang dari macan tutul liar dan badak gajah kepadanya, tetapi mereka ditolak olehnya, karena itu tidak akan dianggap berbagi secara setara. Pada akhirnya, dia hanya mengambil inti binatang dari macan tutul liar. Sekarang dia bermaksud menuju ke Trade Hall dan menggunakan inti binatang Savage Leopard untuk menukar beberapa material. Bahan yang dia butuhkan justru bahan yang dibutuhkan untuk prasasti Blaze. Prasasti Blaze adalah prasasti ofensif yang mampu memusnahkan seniman bela diri Half Step Void Stage. Bahan utama dari prasasti Blaze adalah rumput api perak, dan dalam perjalanan ke Sekte Pedang Bintang 7, dia sudah mendapatkannya di lelang rumah lelang Maklan Kota Angin Hitam. Meskipun dia sudah menyiapkan beberapa bahan yang tersisa, salah satu bahannya tidak lengkap. Jika dia ingin menuliskan prasasti Blaze, maka bahan itu harus cukup. Jadi dia memikirkan olah dagang Megrez Peak. Di dalam olah perdagangan, selain bisa menggunakan bahan untuk ditukar dengan pil obat dan senjata roh dari tetua alkemis dan tetua pengrajin senjata, murid-murid puncak Megrez akan sering melakukan perdagangan di antara mereka sendiri. Inti binatang dari macan tutul liar tidak bisa dianggap berharga, tapi itu sangat langka. Adapun bahan yang dibutuhkan Duan Lingtian, meskipun jarang, itu tidak banyak berguna bagi alkemis dan pengrajin senjata. Jadi Duan Lingtian hanya menghabiskan setengah jam sebelum berhasil mendapatkannya. Menggunakan bahan yang tidak dia gunakan untuk ditukar dengan inti binatang macan tutul Savage yang dimiliki Duan Lingtian menyebabkan murid puncak Megrez itu memiliki senyum yang mekar di wajahnya. Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyuman juga. Dia akhirnya bisa menuliskan prasasti Blaze. Tepat ketika Duan Lingtian sangat ingin kembali dan berniat untuk kembali dan menuliskan prasasti api, dia sekali lagi melihat Zhao Lin. Dia benar-benar berlama-lama seperti hantu. Zhao Lin menghalangi jalannya, dan tatapannya turun ke arahnya. Duan Lingtian tidak menghindarinya dan langsung berjalan sebelum bertanya sambil mengerutkan kening, "Penatua Zhao Lin, apakah Anda memerlukan sesuatu?" Sekarang dia secara praktis dapat memastikan bahwa Zhao Lin seharusnya tidak memiliki hobi khusus semacam itu. Tapi mengapa Zhao Lin ini memperhatikannya? Ini adalah sesuatu yang sulit dipahami Duan Lingtian. Jadi sekarang dia sangat ingin tahu alasannya. Duan Lingtian. Zhao Lin memandang Duan Lingtian dengan ekspresi muram, dan ketika dia mengingat apa yang terjadi kemarin, matanya tidak bisa membantu tetapi memancarkan untaian niat membunuh yang padat. Insiden kemarin sudah menyebar ke seluruh puncak Megrez sekarang. Tidak peduli bagian mana dari puncak Megrez yang dia tuju sekarang, dia bisa melihat banyak tatapan aneh padanya. Dia yakin bahwa jika hal-hal berlanjut seperti ini, tidak akan lama sebelum seluruh Sekte Pedang Bintang 7 akan berpikir dia benar-benar memiliki hobi semacam itu. Reputasinya praktis hancur. Terlebih lagi, penyebab semua ini adalah pemuda yang saat ini berdiri di hadapannya, seorang murid puncak Megrez biasa. Dia sudah memiliki keputusan di hatinya. Begitu tujuannya tercapai dan dia mendapatkan hal yang dia inginkan, dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh murid puncak Megrez ini untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Duan Lingtian telah mengalami 2 masa kehidupan dan bahkan seorang spesialis senjata yang selamat dari hujan peluru dan lautan darah dan mayat, jadi dia secara alami dapat merasakan niat membunuh di mata Zhao Lin.
Seketika, wajahnya tenggelam. Penatua Zhao berbicara terus terang jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Zhao menarik napas dalam-dalam, dan tatapan tajamnya turun ke sosok Duan Lingtian saat dia berbicara dengan suara rendah. Aku bisa melepaskan masalah ini dari kemarin, tapi kamu harus membayar harga untuk ini. Permintaanku tidak tinggi, aku hanya ingin kamu menyerahkan susu stalaktit 10.000 tahun.